Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Cantika. Saya dari kelompok 3 bersama rekan-rekan saya ada Alika Siti Oktavia, Ananda Putri, Mega Dani Alfriani, Faisal Indra Wijaya, dan Wulan Sari. Kami di sini akan memaparkan materi tentang etika pengutipan. Etika secara bahasa. Kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Yang kedua, etika secara umum. Ialah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dan yang terakhir, etika secara garis besar. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya, serta kewajiban hak dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada pengutipan atau kutipan. Kutipan menurut KBBI adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kemudian ada definisi kutipan secara umum. Kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Artinya, penulis menulis ulang bahan bacaan, dan bahan bacaan yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya hasilnya dapat berupa ikhtisar atau ringkasan untuk mendukung penulis dalam menyusun karya ilmiahnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengutipan. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Artinya, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Contohnya, contoh pertentangan dan sebagainya. Dalam hal yang demikian, penulis harus memberikan tanda kurung segi 4 bahwa perubahan teknik itu dibuat sendiri oleh penulis dan tidak ada dalam teks aslinya. Maksudnya adalah pada prinsip jangan mengadakan perubahan ini dilakukan pada waktu melakukan kutipan langsung, di mana pada saat melakukan kutipan langsung, kata-kata atau teknik dari teks aslinya itu tidak boleh diubah. Apabila penulis ingin mengubah, maka penulis bisa memberikan keterangan pada kalimat tersebut. Contohnya pada teknik penulisan istilah asing. Dalam contoh teks yang dibaca itu tidak dicetak miring, tetapi kita ingin mencetaknya menjadi dicetak miring, maka kita sisipkan atau tuliskan keterangan dalam kurung segi 4 bahwa huruf miring dari penulis keterangannya. Kemudian yang kedua adalah bila dalam kutipan terjadi kesalahan atau keganjilan. Artinya, dalam persoalan ejaan maupun soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Contohnya, misalnya kalau kita tidak setuju dengan bagian itu, maka biasanya diberi catatan dalam kurung sich tanda seru. Kata sich yang ditempatkan dalam kurung segi 4 menunjukkan bahwa penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Ia sekadar mengutip sesuai dengan apa yang terdapat dalam naskah aslinya. Maksudnya adalah baik dalam ketatabahasaan atau hal lainnya, tidak boleh langsung memperbaiki kesalahan itu, harus mengutip bagaimana adanya. Misalnya dalam kata makna, itu dalam teks dicantumkan kata makan. Nah, kata makan itu di belakang katanya diberikan keterangan kurung segi 4 sich, yang artinya bahwa makan itu berarti makna, namun terdapat kesalahan pada ketatabahasaannya. Prinsip yang ketiga yaitu menghilangkan bagian kutipan. Maksudnya adalah penghilangan kutipan biasanya dinyatakan dengan menggunakan kurung segi 4 titik. Contohnya, jika unsur yang dihilangkan pada sebuah kalimat, maka ketika titik berspasi itu ditambahkan, sudah titik yang mengakhiri kalimat itu. Kemudian, bila bagian yang dihilangkan terdiri dari satu alinea atau lebih, maka biasanya dinyatakan dengan titik-titik berspasi sepanjang satu baris halaman tersebut. Dalam prinsip menghilangkan bagian kutipan ini, kita tidak boleh melakukan perubahan yang dapat menghilangkan makna atau isi dari teks yang kita baca tersebut.
Selanjutnya adalah jenis kutipan. Kutipan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Maksudnya adalah kutipan langsung ini berasal dari teks asli dan tidak boleh mengubah kata-katanya. Jadi kalimat yang dipakai atau kutipan yang dipakai itu harus asli sesuai dengan teksnya. Biasanya kutipan langsung ini diawali dengan tanda kutip apabila kita ingin mengutipnya. Dan kutipan langsung terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung tidak lebih dari 4 baris dan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Kemudian ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Artinya, kutipan tidak langsung ini menyampaikan inti dari ahli atau informasi karya lain dengan bahasa sendiri dan tidak boleh diawali dengan tanda kutip apabila kita mengutipnya. Kemudian di akhir kutipannya diberikan nama penerbit, tahun terbit, juga halaman yang dikutip. Cara-cara mengutip, yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris ketikan akan dimasukkan dalam teks dengan cara-cara berikut. Yang pertama, kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan itu diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Jadi artinya, kutipan yang tidak lebih dari 4 baris harus diintegrasikan dengan teks atau langsung disatukan dengan teks, serta spasi antara baris adalah spasi rangkap. Juga kalimatnya diberi tanda kutip. Yang kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Jika kutipan terdiri dari 5 baris atau lebih, maka syaratnya yang pertama itu, kutipan itu dipisahkan dari teks 2,5 spasi. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Yang ketiga, kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut setengah spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Yang kelima, seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 ketikan. Yang ketiga itu kutipan tidak langsung. Syarat-syaratnya yang pertama, kutipan itu diintegrasikan dengan teks atau langsung dimasukkan dalam teks. Yang kedua, jarak antara baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Dalam kutipan tidak langsung, biasanya inti atau sari pendapatan itu yang dikemukakan, jadi kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Etika pengutipan. Kode etik pengutipan adalah suatu bentuk tertulis yang sengaja dibuat secara sistematik untuk menyatakan apakah pengutipan yang dilakukan sudah benar atau tidak benar dan dijadikan alat untuk menghakimi apabila pengutipan yang dilakukan menyimpang dari kode etik yang telah ditetapkan. Lalu, tata cara mengutip karya orang lain. Kutipan yang pertama ada kutipan dari buku. Cara penulisannya, nama, koma, judul lengkap dengan huruf italik atau underline. Huruf italik yaitu huruf miring dan underline adalah garis bawah. Lalu koma, di kota diterbitkannya buku, tanda titik 2, nama penerbit, koma, lalu tahun terbit. Seperti dicontoh, jika penulisan nama, tulis dulu nama belakangnya baru nama depannya. Seperti yang dicontoh, M aksin menjadi aksin dulu, koma, baru M, koma, merancang audio mobil HiFi stereo system. Itu judul lengkapnya dengan huruf italik,
lalu kota diterbitkannya di Semarang, nama penerbitnya Evair, dan tahun terbitnya 2002. Jika terdapat gelar, maka disisipkannya atau dituliskannya setelah nama. Jadi jika M Aksin ada gelarnya seperti DRSM Aksin, berarti setelah Aksin, M, DRS . Dan jika tidak terdapat jika tidak terdapat tahun cetak buku, maka tidak usah dicantumkan. Yang kedua, kutipan dari majalah, tabloid, atau koran. Cara penulisannya, yang pertama, nama majalah, tabloid, atau koran, kata atau serangkaian huruf yang khas atau biasa disebut juga judul, nomor edisi lengkap dengan tahun terbitnya, baru kota terbitnya. Jika terdapat nama penerbit, maka setelah kota terbit dituliskannya. Seperti di contoh, Bobo adalah nama majalahnya, kata atau serangkaian huruf yang khasnya yaitu majalah mingguan anak-anak, nomor edisinya 51 garis miring baru tahun terbitnya, Jakarta kota terbitnya. Dan jika ada penerbitnya, berarti setelah Jakarta ditulis nama penerbitnya. Yang ketiga, kutipan dari internet. Kutipan dari internet itu ada beberapa. Yang pertama, FTP File Transfer Protocol. Cara penulisannya, nama belakang, nama depan, lalu judul lengkap, tanggal dokumen, protokol yang digunakan dan alamatnya. Karena kita sekarang sedang membahas FTP, berarti protokol yang digunakannya FTP. Lalu tanggal akses, jangan lupa tanggal aksesnya dalam kurung. Setelah itu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang cara penulisannya masih sama, nama, lalu judul lengkap dalam tanda petik. Jadi judulnya dikasih tanda petik, kemudian tanggal dokumennya, lalu setelah tanggal dokumen, protokol yang digunakan atau alat URL-nya. Karena kita membahas sekarang HTTP, maka pasti protokol atau alamat URL-nya yaitu HTTP. Setelah itu tanggal akses, setelah tanggal akses, Originalitas atau plagiarisme. Plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. KBBI 1997-775. Bentuk-bentuk plagiasi: menggunakan atau mengambil teks, data, atau gagasan orang tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber secara benar dan lengkap. Menyajikan struktur atau tubuh utama gagasan yang diambil dari sumber pihak ketiga sebagai gagasan atau karya sendiri, bahkan meskipun referensi pada penulis lain dicantumkan. Mengambil materi atau audio atau visual orang, tidak menunjukkan secara jelas dalam teks. Memfrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Isi dari teks orang lain tanpa rujukan yang memadai terhadap sumber. Menggunakan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya atau menggunakan teks yang mirip dengan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya. Jenis-jenis plagiasi: plagiarisme penuh atau plagiarisme lengkap. Seseorang penulis menyalin konten dari sumber lain secara penuh, bahasa, aliran, dan bahkan tanda baca tersebut disalin sedemikian rupa seseorang tidak bisa mengutip bahkan perbedaan kecil dalam dua isinya. Plagiarisme parsial: ketika seseorang menggabungkan data dari 2 atau 3 sumber yang berbeda dalam karyanya, menyajikan ide yang sama dalam bentuk yang berbeda dengan memanipulasi bahasa dari konten asli tapi aliran tetap sama. Jenis plagiasi minimalis. Plagiarisme minimalistik dilakukan ketika seseorang memfrase konten yang sama tetapi dalam aliran yang berbeda. Plagiator mencoba untuk menyalin ide-ide, pendapat, pemikiran, dan konsep dari penulis lain sedemikian rupa sehingga karyanya tidak tampak seperti telah menjiplak. Plagiarisme mosaik. Plagiarisme jenis ini paling umum dilakukan pelajar. Contoh plagiarisme mosaik terjadi sebagian besar karena kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan tentang plagiarisme.
dan cara-cara untuk menghindarinya. Ketika seseorang mengubah konstruksi kalimat tetapi tidak mau repot-repot untuk mengubah kata-kata asli, hasilnya kemudian adalah bahwa perubahan kalimat, perubahan aliran, tetapi kata-kata tetap sama. Sanksi plagiarisme. Plagiarisme dan bentuk kecurangan akademik sangat dilarang karena kebenaran dalam ilmu pengetahuan tidak boleh dirusak. Jika penulis melakukan plagiasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan jabatan atau profesi yang disandangnya. Bagi lulusan perguruan tinggi, sanksinya itu dicabut gelarnya, atau dinyatakan tidak lulus sidang, atau lulus tapi bersyarat. Bagi mahasiswa, sanksinya yaitu harus membuat persandingan karya ilmiah, atau meminta dosen untuk kesaksian, atau mengajukan pembelaan, atau juga mendapat sanksi sesuai kesalahannya dalam menjiplak. Bagi dosen, yaitu pemberhentian tidak secara hormat dari status dosen, atau juga pembatalan ijazah dari perguruan tinggi. Gaya pendokumentasian terdiri dari 5 gaya. Yang pertama ada gaya APA. Gaya APA merupakan kependekan dari American Psychological Association. Gaya APA umumnya dipakai dalam lingkup kajian ilmu sosial dan yang berhubungan dengannya, seperti antropologi, pendidikan, ekonomi, linguistik, politik, psikologi, dan sosiologi. Ciri-ciri gaya pendokumentasian gaya APA. Yang pertama, daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Yang terakhir, bisa ditambahkan A, B, C setelah tahun. Contoh cara penulisan kutipan yang bersumber dari buku. Untuk format penulisannya yang pertama dalam kurung nama pengarang, koma, lalu tahun. Contohnya Sasongko, 2015. Untuk cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku dengan menggunakan gaya APA. Yang pertama untuk format penulisannya yaitu penulis titik dalam kurung tahun, kurung tutup titik. Lalu judul buku dalam kurung edisi, kurung tutup diikuti dengan titik juga. Lalu tempat terbit diikuti dengan titik 2, kemudian penerbit. Contohnya Sasongko, C. Ditulisnya nama belakang penulis dulu, lalu nama depan penulis dan ditulisnya sebagai inisial. Lalu tahunnya 2015. Lalu judul buku Praktikum Akuntansi Manajemen, kemudian edisi. Lalu tempat terbit Jakarta, kemudian penerbit Salemba 4. Gaya pendokumentasian yang kedua adalah gaya MLA. Gaya MLA merupakan kependekan dari Modern Language Association. Gaya MLA merupakan satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh MLA untuk sumber-sumber penelitian. Gaya MLA ini dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulis dalam pengutipan. MLA banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang bahasa Inggris dan humanities. Ciri-ciri gaya pendokumentasian dengan menggunakan gaya MLA. Yang pertama, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan. Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Yang ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misal cetak, online, dan lain-lain. Yang kelima, pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Cara penulisan kutipan dalam teks yang bersumber dari buku dengan menggunakan gaya ini. Untuk format penulisannya, nama akhir penulis 1 dan nama akhir penulis 2, lalu nomor halaman. Contohnya Kaplan dan Manners dalam kurung halamannya 110 menyatakan. Untuk cara penulisan daftar pustaka dengan menggunakan gaya MLA, untuk format penulisannya yang pertama nama akhir penulis 1, koma, kemudian nama depan dan nama depan penulis 2, lalu diikuti dengan koma, kemudian nama akhir diikuti dengan titik,
lalu judul diikuti dengan titik, lalu tempat terbit diikuti dengan titik 2, kemudian penerbit, dan jangan lupa juga diikuti dengan koma, kemudian tahun terbit. Contohnya, nama akhir penulis satunya Kaplan, kemudian nama depannya David, kemudian nama depan penulis duanya Robert A, dan nama akhir penulis duanya Manners. Kemudian judulnya Teori Budaya, titik, lalu tempat terbitnya Yogyakarta, dan nama penerbitnya Pustaka Pelajar. Kemudian tahun terbitnya 2002. Gaya pendokumentasian yang ketiga ada gaya CMS. CMS merupakan kependekan dari The Chicago Manual of Styles. Gaya ini biasanya banyak digunakan untuk penulisan di bidang sastra, sejarah, dan seni. Ciri-ciri gaya pendokumentasian CMS yang pertama, pada catatan kutipan memasukkan nama penulis seperti terdaftar dalam artikel. Nama depan dulu, kemudian nama akhir. Sedangkan dalam daftar pustaka atau bibliografi, penulisan penulis dibalik. Nama akhir dulu, kemudian nama depan. Sedangkan penulis tambahan tidak dibalik. Yang kedua, penggunaan catatan kaki atau footnote serta endnotes dalam melakukan kutipan di dalam tulisan atau karya tulis dengan diberi nomor secara kronologis. Yang ketiga, penulisan penulis ditulis secara utuh dan dibalik. Yang keempat, selalu memberikan informasi tanggal publikasi atau tanggal terakhir diupdate. Apabila tidak ada, gunakan kode N.D. Yang kelima, judul untuk karya tulisan pendek seperti artikel, lagu, puisi, cerita pendek ditempatkan dengan memberi tanda quotation atau tanda kutip di antara judul. Tapi untuk judul karya tulisan panjang seperti buku, jurnal, album, film ditulis italik atau miring. Cara penulisan kutipan yang bersumber dari buku berupa catatan atau footnotes. Ditulis dulu footnote-nya, kemudian titik. Lalu nama penulis diikuti dengan koma, kemudian judul buku, bias gender dalam birokrasi, dan kemudian tempat terbit diikuti dengan titik 2. Kemudian ditulis nama penerbit, penerbitnya Satya Wicana, diikuti dengan koma, lalu tahun terbit diikuti dengan koma, kemudian nomor halaman. Untuk cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku dengan menggunakan gaya CMS. Yang pertama, nama penulis Partini diikuti dengan titik, kemudian judul buku, bias gender dalam birokrasi diikuti dengan titik. Kemudian Yogyakarta, nama tempat terbitnya diikuti dengan titik 2. Kemudian nama penerbit Satya Wicana, jangan lupa dikasih koma juga. Dan terakhir tahun terbitnya 2013. Yang keempat, ada dokumentasi gaya CBE atau Council Biology Editors, atau bisa juga disebut CSE, singkatan dari The Council Science Editor. Gaya CBE atau CSE umumnya diterapkan dalam lingkup kajian sains dan teknologi. Contohnya Giseli, nama belakang dulu, kemudian diikuti dengan koma, lalu nama depan penulis ditulis sebagai inisial dan diikuti dengan titik. Kemudian tahun terbitnya 1981 diikuti dengan titik. Kemudian judul buku Measurement Theory for the Behavioral Science diikuti dengan titik. Lalu tempat terbitnya San Francisco dan jangan lupa diikuti dengan titik 2. Kemudian nama penerbit W.H. Freeman & Co. Yang terakhir ada gaya pendokumentasian COS atau singkatan dari Columbia Online Styles. Gaya COS pada umumnya diterapkan pada lingkup kajian sains dan teknologi. Secara khusus dan konsisten, aplikasi gaya ini mendasar pada sumber dokumen elektronik. Contohnya nama penulis ditulis Grace titik lalu tahun 2011, kemudian judul buku Pemetaan Kebutuhan Kerja Penting bagi Pendidikan Online. Lalu ditulis nama URL-nya seperti yang tertera di layar. Kemudian tanggal aksesnya ditulis juga 25 Juni 2011. Di tanggal akses diberi kurung segi 4. Cara mengutip dari internet menggunakan gaya pendokumentasian, diantaranya yaitu yang pertama menggunakan gaya Modern Language Association atau MLA.
Dalam menulis kutipan di internet dengan menggunakan metode ini, perlu memperhatikan beberapa hal, mulai dari nama penulis, nama website, waktu publikasi, hingga waktu mengakses. Berikut beberapa cara mengutip dari internet dengan menggunakan gaya MLA. Yang pertama, tulis nama penulis dengan menulis nama belakang terlebih dahulu, lalu diberi tanda koma, dan setelah itu tulis nama depan, dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Claymore, Crystal, titik. Yang kedua itu, masukkan judul halaman dan berikan tanda kutip. Lalu beri tanda titik di akhir kata judul halaman sebelum tanda kutip penutup. Contohnya, best kept secret over amazing cupcakes frosting, titik. Itu tuh di dalam tanda kutip. Yang ketiga, tulis nama situs web dalam huruf miring yang diikuti dengan tanggal penerbitan. Pastikan penulisan situs web sesuai dengan yang tercantum dalam situs. Contohnya, Crystal Cupcakes, 24 September 2018. Lalu, setelah itu, cantumkan URL halaman web yaitu dengan menyalin dan menempelkan langsung pada lembar kerja yang sedang ditulis. Hapus di bagian HTTP-nya setelah URL-nya disalin. Setelah itu, selanjutnya tulis tanggal akses. Jika tanggal penerbitan tidak tersedia pada situs web, tuliskan kata diakses pada setelah URL, lalu masukkan tanggal, bulan, tahun akses. Contohnya, www.crystalcupcake.com/amazingfrosting diakses pada 14 Februari 2019. Lalu dicantumkan ke dalam teks. Yang kedua yaitu mengutip dari internet menggunakan gaya APA atau American Psychological Association. Caranya yang pertama, di dalam tanda kutip, tulis judul halaman web. Setelah itu, di dalam tanda kurung, tulis nama penulis, tanda koma, lalu tahun penerbitan, lalu tutup kurung. Yang ketiga, cara mengutip gaya Chicago. Yang pertama, tulis nama penulis dengan tulis nama belakang lebih dahulu, tanda koma, lalu nama belakang diakhiri tanda titik. Kalau nggak ada, bisa juga ditulis nama organisasi atau agensi. Contohnya itu UN Women. Kalau nama organisasi tidak perlu pakai tanda koma, langsung saja. Setelah itu, tulis judul halaman web dalam tanda kutip, lalu tambah tanda titik setelah kata terakhir sebelum tanda kutip. Contohnya, Commission on the Status of Women. Lalu, cantumkan juga tanggal penerbitan atau tanggal akses. Contohnya ini diakses pada 14 Februari 2019. Setelah itu, akhiri dengan memasukkan alamat situs yang menjadi sumber kutipan. Contohnya, ini ada di http www.unwoman.org/csv. Seperti contoh yang ada di layar. Daftar pustaka, yaitu suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Selanjutnya ada ketentuan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, struktur penulisan pada daftar pustaka dimulai dengan urutan nama, tahun terbit, judul, lokasi penerbit, dan nama penerbit. Yang kedua, pada masing-masing bagian harus dipisahkan dengan tanda titik. Yang ketiga, pada lokasi penerbit dengan nama penerbit harus dipisahkan dengan tanda titik 2. Misalnya, lokasi penerbit, kemudian tanda titik 2, kemudian nama penerbitnya. Kemudian yang keempat, pada penulisan nama penulis kita tidak perlu mencantumkan gelar akademiknya ataupun keturunan serta agamanya. Yang kelima, penulisan judul karya tulis menggunakan font italik.
Kecuali apabila bersumber dari artikel, maka judul artikel ditulis seperti biasa apapun bahasanya. Lalu pada penulisan judul artikel, apabila terdapat istilah asing, maka harus ditulis miring. Dan yang terakhir, kategori sumber berpengaruh terhadap cara penulisan daftar pusaka itu sendiri. Cara penulisan daftar pusaka. Yang pertama, daftar pusaka yang bersumber dari buku. Tata cara penulisannya: nama belakang, koma, nama depan, titik, tahun terbit, titik, judul buku dengan huruf italik, titik, kota terbit, tanda titik 2, lalu nama penerbit, titik. Seperti di contoh, ada contoh data dari buku, lalu penulisannya yang di bawahnya, yaitu Knight John F. Karena nama penulisnya sebenarnya Dr. John F. Knight, maka ditulisnya Knight, John F. Nama belakang dulu, baru nama depan, lalu tahun terbitnya, lalu judul buku dengan huruf italik, lalu kota terbitnya, titik 2, dan nama penerbitnya, titik. Yang kedua, daftar pusaka bersumber dari artikel dalam jurnal, majalah, dan tabloid. Yang pertama, tata cara penulisannya masih sama, nama belakang, lalu nama depan, titik, tahun terbit, titik, judul jurnal dalam tanda petik, lalu ditambahkan dalam kata penghubung judul artikel dengan huruf italik, lalu kota terbit, dan nama penerbit. Seperti dalam contoh, ada data dari artikelnya dan contoh penulisannya di bawahnya. Solikan, Umar. Nama penulisnya Umar Solikan karena ditulis dulu nama belakang, jadi Solikan Umar. Lalu tahun terbitnya 2013, judul jurnalnya Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1. Lalu dalam judul artikel, Bahasa Indonesia dalam informasi dan iklan di ruang publik Kota Pangkal Pinang. Setelah itu, kota terbitnya di Pangkal Pinang dan nama penerbitnya Kantor Bahasa Provinsi Belitung. Yang ketiga, daftar pusaka bersumber dari internet. Tata cara penulisannya: nama belakang, nama depan, titik, tahun penayangan, titik, judul dalam tanda petik, URL, dan waktu pengambilannya. Contohnya seperti di layar, ada penulisnya Jeko Iqbal Reza, ditulisnya Reza dulu baru Jeko Iqbal, tahunnya 2015, judulnya dalam tanda petik, lalu URL-nya HTTP, dan waktu pengambilannya 10 Februari pukul 10.27.